kita berkumpul bersama-sama. Rasanya kangen berkumpul dan beribadah bersama-sama. Walaupun di rumah hari Minggu harus beribadah. Gereja kami sudah membuat video supaya teman-teman bisa beribadah lewat video ini. Tapi sebelumnya, 1. Siapkan hati. 2. Siapkan Alkitab. 3. Duduk yang manis ya. 4. Jangan hanya nonton, tapi beribadah dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah teman-teman. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, mari kakak ajak semuanya kita menyanyikan pujian kita alam semesta. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami, memimpin ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo adik-adik semua kita puji Tuhan bersama-sama. Selamat datang, selamat hidup kita, selamat
Nah, adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita menyanyikan pujian kita. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku Adik-adik, kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan dan tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan kami masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan memberikan kami hikmat, pengertian untuk kami bisa dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami bisa dapat melakukannya. Dan pujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, salam semangat anak-anak sekolah minggu Gereja Penuai Full Gospel. Hari ini kakak mau sampaikan firman Tuhan untuk semua anak-anak sekolah minggu Gereja Penuai Full Gospel. Firman Tuhan hari ini kita mau baca sama-sama ya, dari Kolose 3 ayat 8. Kolose 3 ayat 8 kakak akan bacakan. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, hari ini firman Tuhan katakan untuk buang kata-kata kotor, marah, geram, fitnah dari mulut kita. Nah, kakak nggak sendiri hari ini. Hari ini ada seorang teman. Tapi mukanya muka marah, mulutnya juga mulut marah, mulut geram, mulut jahat. Ini namanya mulut sampah. Nah, tadi firman Tuhan katakan tidak boleh punya mulut sampah, mulut kotor, mulut suka fitnah, mulut suka marah, nggak boleh. Nah, kalau mulut suka marah kayak gini jadinya. Kalau mulut suka marah itu yang keluar sebenarnya apa? Coba kita lihat ya. Kalau suka marah-marah, apa yang keluar dari mulutnya sebenarnya? Sampah. Kalau suka fitnah, suka ngomong kotor, apa yang keluar? Sampah lagi. Kalau suka fitnah, suka marah-marah sama orang tua, marah-marah sama adik, marah-marah sama kakak, marah-marah sama tetangga, apa yang keluar dari mulutnya? Coba kita
mulutnya jahat, mulutnya suka marah-marah, itu mulut sampah. Tadi firman Tuhan Kolose 3 ayat 8 katakan, buanglah mulut sampah dari hidup kita. Jangan berkata-kata kotor, kata-kata marah, nggak boleh. Kata-kata fitnah, nggak boleh. Mulutnya nggak boleh dipakai untuk kata-kata kotor atau kata-kata marah. Nah, kalau kita punya mulut yang seperti ini, tadi namanya mulut apa? Mulut sampah. Coba adik-adik bilang, mulut sampah. Iya, mulut sampah. Siapa yang mau punya mulut sampah? Nggak ada, karena nggak ada yang mau dengar. Nanti hatinya sakit kalau dengar kata-kata yang kotor, kata-kata yang marah. Adik-adik juga kalau dimarahin mama, papa, atau ibu bapak, suka nggak? Nggak suka. Makanya kita juga jangan suka pakai mulut kita untuk marah, untuk kata-kata kotor. Kita nggak suka kan dengarnya. Makanya kita nggak boleh punya mulut sampah. Harus punya mulut yang seperti apa? Nah, ini ada satu lagi temannya kakak. Ini dia. Nah, gimana kalau yang ini mulutnya? Senyum kan? Senyumnya manis, jadi ganteng. Semua orang suka lihat ya yang ini karena dia senyum. Dia suka mulutnya dipakai untuk berkata yang baik, berkata yang memberkati, tidak suka marah, tidak suka kata-kata kotor. Dia suka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, kalau mulutnya dipakai untuk mulut memberkati, ini namanya mulut berkat. Mulut apa? Mulut berkat. Coba adik-adik bilang mulut berkat. Iya, pintar. Semuanya harus punya mulut berkat. Karena kalau mulutnya suka memberkati, suka berkata-kata yang baik, suka berkata-kata yang membangun, suka memuji Tuhan, suka memuliakan Tuhan, itu yang keluar seperti apa? Coba kita lihat ya. Kalau suka memuji Tuhan, kata-kata memberkati, apa yang keluar? Oh, apa ini? Nah, semua pasti tahu ini adalah permen. Permen rasanya apa? Manis. Itu juga kalau mulut kita mulut berkat, suka memberkati orang, kata-katanya baik, tidak suka marah, suka memberkati, itu manis didengarnya. Seperti makan permen, manis rasanya. Kalau suka memberkati orang dengan kata-kata, dengan mulutnya, yang keluar permen, manis. Kalau suka berkata-kata baik, suka menghibur orang melalui perkataan, yang keluar manis lagi. Tidak ada yang namanya sampah di dalam mulut orang yang berkata-kata baik, berkata-kata berkat. Kita lihat ya, dalam firman Tuhan, kita harus pakai firman Tuhan juga. Nah, kita baca dalam Kolose 3 ayat Kolose 3 ayat 17. Sebentar ya, ayatnya kakak hilang. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi di Kolose 3 ayat 17, kalau kita melakukan apapun dalam perkataan dan perbuatan, kita harus memuliakan nama Tuhan. Seperti teman kita yang ini tadi, dia pakai perkataannya untuk memberkati, dia pakai perkataan dan mulutnya untuk memuji, memuliakan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu juga harus seperti ini. Mulutnya dipakai untuk kata-kata yang memberkati, kata-kata yang baik, kata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi anak-anak harus ingat ya, adik-adik harus ingat, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita mau punya mulut seperti ini. Jangan seperti yang ini. Kalau yang ini tadi mulut apa?
mulut sampah. Yang ini mulut berkat. Adik-adik mau yang mana? Mau jadi yang mana? Yang suka mulut sampah atau yang mulut berkat? Kalau yang mulut sampah tadi keluarnya apa? Keluarnya sampah. Didengarnya nggak enak karena dia marah. Dia kata-katanya kotor. Kalau orang Malang bilang suka meso-meso. Nah, kalau suka meso-meso berarti seperti mulut sampah. Kalau 3 ayat 8-nya belum dilakukan. Dia masih suka meso-meso, suka marah-marah, suka kata-kata kotor. Ini nanti jadi seperti yang mulut sampah. Gak mau kan? Gak suka kan? Jangan jadi seperti yang ini ya. Nah, adik-adik yang ada di rumah harus seperti ini. Mulutnya memberkati. Mulutnya berkata-kata yang baik, berkata-kata yang membangun, dan mulutnya dipakai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi kita harus ingat firman Tuhan ya adik-adik. Tadi kita jangan berkata-kata yang kotor. Kita harus buang perkataan yang tidak baik, perkataan yang kotor, atau perkataan yang sembarangan dari hidup kita. Kita harus pakai mulut kita seperti ini. Pakai kata-kata yang baik, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang memuliakan Tuhan, yang manis didengar, kata-kata yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Contohnya waktu kita menyanyi, kita memuji nama Tuhan. Nah, jangan lagu-lagu yang apa? Mama muda, jangan. Harus suka lagu yang memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu kita pakai mulut kita untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Pakai mulut kita untuk menjadi mulut berkat. Kalau kita jadikan mulut kita mulut yang memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, yang pertama Tuhan yang senang. Karena adik-adik perkataannya semua memberkati dan memuliakan Tuhan, memberkati teman-teman, kata-katanya baik, ya, tidak suka marah. Orang juga senang dengarnya. Kalau kita berkata baik, semua orang suka dengarnya. Seperti permen juga rasanya manis. Nah, kata-kata kita kalau baik dan memberkati itu juga rasanya manis didengar. Jadi, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, jangan lupa ya, lakukan Kolose 3 ayat 8 dan Kolose 3 ayat 17. Kita buang mulut sampah, tapi kita mau jadi mulut berkat. Mulut yang mengatakan perkataan yang baik, perkataan yang memuliakan nama Tuhan, dan perkataan yang membangun sesama. Nah, sekian firman Tuhan dari kakak. Biarlah firman Tuhan ini adik-adik semua lakukan dan memberkati kehidupan adik-adik. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam semangat, sampai jumpa. Kita doa Bapa kami bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.